Jangan saling membuli, tapi kita saling menyayangi. Karena belum tentu yang kita bully, yang kita injak itu akan menjadi sampah selamanya. Bisa jadi yang terlihat seperti sampah akan menjadi orang paling bermanfaat di antara lu semua. Karena surga tidak melihat secara zahir, tapi secara hati mereka terhadap keyakinan mereka terhadap Allah Ta'ala. Pada saat lu hafalin itu apa sih yang terdalam, terindikasi dalam benaknya mereka gitu loh, benaknya dia gitu kan. Alhamdulillah dari kita yang punya tato tuh ada hampir megang 5 juz. Dan yang hampir ikut 1 tahun 2 tahun itu ya mereka rata-rata udah 1 juz lah. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, brother. Alhamdulillah berkat doa situ. Bang, sebelum kita ngobrol lebih banyak nih terkait komunitas Berani Hijrah, nanti mungkin bisa introduce dulu komunitas Berani Hijrah itu seperti apa dan sejak kapan sih sudah berdiri? Tepatnya di 2017 ya. 2017. Sekitaran bulan Agustus ya. Berarti udah menginjak jalan ke 5 tahun berarti. Ya dulu awalnya sih sebenarnya sebuah gerakan spontanitas ya. Dari brother gua sih, sebenarnya dari saudara gua sih, Ahmad Jakayali dan salah satu dokter yang ada di Tangerang, dokter Kiki di sana. Jadi pada saat itu kita nih di kontak-kontak gitu kan. Cuy, lu mau hapus tato nggak nih? Ada mesinnya gitu dong. 2 hari sebelumnya, memang kita ada niatan buat hapus tato. Itu kan buat bini gua kan pada saat itu. Adalah satu insiden di pasar gitu kan. Ya namanya orang baru belajar Islam kan. Namanya mualaf baru belajar Islam. Nggak sengaja ketemu kang parkir, dia punya tato itu langsung dihardik, ya, langsung dibully lah. Oh gitu. Ya kan, ibu percuma pakai jilbab itu kan, ada tatonya, sholatnya nggak bakal sah. Gitu ceritanya. Wah nangis dong. Kok Islam gitu banget sih, bilang gitu. Lagi baru belajar. Nah ya kan, gue baru pakai jilbab begitu kan. Udah gituin, emang benar gue nggak bisa masuk surga, bilang gitu. Ini kan bukan gue yang mau, waduh, wah, lu bayang dong. Set dah, gue belajar sama dia tuh pelan-pelan, gue ngajarin, diruntuhinnya enak banget gitu kan. Gitu. Iya gitu loh, gue sampai maaf kata ya, jadi kayak gue spanning ya. Ada satu sifat yang jelek gue tuh spontanitas, gue marah banget sampai gue datang pasar, gue mau patahin tuh orang, gue bilang, gue mau hajar tuh orang, jujur men, lu nggak gampang lu, gue bilang, lu jadi gue kayak gimana, cuman bini gue bilang, ya udahlah, ya mungkin ini satu sayangnya Allah terhadap kita lah, mungkin melalui diingatkannya dengan cara seperti ini, jadi gue jadi kayak redam gitu, Sofi, ya Allah, gue bilang gue emosi. Kalau gue ngelakuin pasti kan lebih banyak ini kan kayak gimana kan. Dan gue nggak kayak gitu lagi, kasarnya gitu. Gue nggak kayak gitu lagi, gue bilang. Alhamdulillah udah deh, nanti kita ikhtiarnya kita hapus. Carilah klinik. Mahal men. Satu gini kan tribal ya kan. Tribal itu. Tribal tuh gimana? Gue nggak tahu nih bang. Masalah. Tribal itu tribal, berarti 3 bola. Nggak gitu juga kayaknya. Tribal itu tato yang berkawat-kawat gitu lah. Zamannya dulu Galang Ramuan Arga kan ada kawat gitu kan, model-model tribal gitu di jari tengah. Begini enggak maksudnya ini ya maksudnya ada di sini lah ya jari tengah. Jadi gue juga nggak tahu kenapa dia bikin di jari tengah. Lo tanya aja nanti sama orangnya. Jadi setelah itu gue tanya ke klinik itu kok gila perkedatangan tuh hampir ukurannya persenti itu hitungannya bisa 500 ribuan atau 700 ribuan gitu kan. Emang mahal men, ternyata mahal banget. Gue bilang ternyata nggak sekali langsung hilang. Kalau di laser itu bisa model kayak gini bisa 5 atau 6 bahkan bisa sampai 10. Wah tinggal kali aja tuh. Kali aja. Wah gila dong, gue bilang. Taruh deh perkedatangan 1 juta ya kan, sekali datang. Kalau 10 kali 10 juta. Bisa beras gue udah banyak di dapur ya kan. Gue bertahan hidup lebih lama, long lasting istilahnya kan gitu kan. Gila kayak gini gue bilang. Gue kebayang gimana nih teman-teman gue yang lainnya udah mau belajar baik, terus stempel negatif tuh masih melekat kayak gini. Padahal dia kepengen hapus tapi terbentur dengan biaya. Budget. Keren banget ya orang sana bikin stempel negatif orang Islam kayak gini men. Gitu loh di otak nggak beres gue seperti itu ngomongnya. Pas itu kontak lah temen gue tuh si Jaki ya. Lu kesini buruan hari Jumat, gue inget banget tuh hari Jumat, ba'da sholat Jumat, masya Allah tuh Sedo Khoyam tuh bener-bener. Lu mau hapus gak? Gitu ceritanya. Ya udah lu datang ke sini gini.
Ya kayak gini-gini tuh kayak anak sekarang bahasanya. Lu datang jam 1 gitu kan. Habis Jumat lu datang pokoknya di rumah gua. Biar segini-gininya tuh biar dijelasin gitu. Oke, gua datang ke sana. Gratis gak? Lu gratis deh. Gua nggak bayar deh. Nggak bayar, lu cuma bawa tato lu aja. Ya berarti bawa diri gua juga dong. Kan nempel. Iya kan nempel ya kan. Masih bisa bercandanya lagi, orang lagi terharu ya kan. Ya udah, gue datang tuh, nangis tuh sepanjang jalan. Ya Allah, baru 2 hari yang lalu. Allah jawab tuh, mungkin kalau gue ngelakuin terhadap orang itu di pasar, mungkin udah beda cerita tuh gue. Mungkin ini jawabannya Allah. Ternyata benar-benar kita harus disuruh sholat sabar. Ternyata fastainu bisa berdoa sholat deh. Kalau kayak gitu udah patokannya deh sabar deh. Kalau kurang sabar ya sholat. Masih belum juga, ya sabar lagi. Ya sholat lagi. Sabar itu kan unlimited ya kan. Nggak ada batasannya, ya udah. Ketemulah 2 hari itu Allah jawab. Seneng banget kan, wah gue seneng lah gimana sih men, lu pas ketika diterima mau nikah, ya kan lu udah hopeless, lu nggak diterima, ternyata ya gue terima lu kalau jadi, itu kan mau nikah juga ini. Gue paham itu men. jadi gimana lah, gitu, apa proses kejadiannya seperti itulah, seneng banget apalagi bini gue tuh seneng banget, ya udah datang ke sana. Udah dihapus dengan dokter pada saat itu di klinik itu dihapus gratis pula, cuman surah Ar-Rahman pada saat itu harus hafal surah Ar-Rahman ya. Sudah ada rulesnya itu. Sudah ada ya rules itu baru spontan lah gitu. Tetap Ar-Rahman pada saat itu memang. Nah ketika dihapus seperti itu nggak sengaja apa maksudnya sengaja tuh nggak tahu deh, teman gua pokoknya live tuh. Live tuh rame banget, 60.000, nggak sampai sejam, nggak sampai setengah jam itu hampir 60.000 yang nonton itu. Wah, kapan nih, di mana nih, ini ada di mana? Mau dong ya kan, gue di kota ini kan jadi PR. Iya. Temen gue juga, jadi PR nih kan. Jadi mesin cuma 1 ya kan, gimana dia bilang gitu kan? Ya udah, gitu ya. Pada saat itu ya khusus buat Jakarta dulu lah. Ya kan, ya Jakarta udah mulai kita buka pendaftaran pembukaan. Dimulai lah. Nah, dibentuklah hashtag dulu. Udah dijabai hashtag lama-lama jadi banyak yang di luar unpredictable kita itu kan. Antusiasnya itu banyak banget. Akhirnya kita buka di Jakarta. Jadi 1 hari itu bisa kita layani berapa kloter. Jadi bukan pergi haji aja ada kloter. Hapus 1 tuh ada kloternya, men. 1 kloter itu 30 orang. 30 orang. 30 orang lu 30 hari kali aja, 30 kali berapa? 900 orang, men. Ya kan? Itu Jakarta. Itu nambah terus. Mesin atu. Men? Mesin 1 ya? Satu harga mesin. Harga itu 85 juta. Murah buat Allah, men. Iya. Buat gue sih mahal sih. Makanya gue tadi juga merasa. Iya jadi teman gue, udah Bismillah lah. Habis dari situ udah kita buka. Akhirnya alhamdulillah banyak orang baik tuh. Tiba-tiba ada mesin dikasih, kan. Tiba-tiba ada nganterin ke tempat kita. Jadi ya terjadilah seperti itu, gitu loh. Dan karena kita belum ada tempat, ya kan pada saat itu ya setelah dari klinik kita roadshow pertama kali di bukan rumah sakit di mall. ITC Fatmawati. Keren kan? Hapus tato di ITC loh, di mall. Orang kan di rumah sakit kan berkali. Tapi di musola. Oh, ya kan? Di musola kan di bawah tuh ada di musolanya lah, biar enak. Jadi kenapa di musolanya pada saat itu? Setidaknya orang hapus tato itu yang dulu mereka tidak kenal musola, masjid ya kan, dengan simbol-simbol religiusitas mereka, keimanan mereka. Ternyata ada satu manfaat di sana, dia secara langsung terikat dengan musola atau masjid yang ada. Datang. Kalau udah datang nggak mungkin dong, kalau ada azan nggak mungkin ditinggal kan? Iya. Keterpaksaan mereka untuk sholat. Mulai aja dulu deh kan. Dia bilang, ya gue jadi sholat kan. Ya kan, mau nggak mau kan break sholat, maghrib sholat, ya kan, asar sholat, zuhur sholat. Enak loh, kesentuh air wudhu loh, ya kan. Enak juga lo berjamaah, apalagi berjamaahnya temen gue tatoan semua kan. Gue nggak sendiri loh, ternyata belajar baik di sini, gue nggak sendiri. Jadi seperti itu, ya di kota-kota akhirnya mulai. Karena kita nggak ada tempat, jadi kita roadshow mulai Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Surabaya sampai Bali. Dan itu banyak yang coba untuk bantu komunitas itu. Alhamdulillah banyak banget yang pada saat itu yang interest ya, yang benar-benar care lah dengan gerakan ini, karena kan ini unik kan. Unik banget. Sebelum jadi Blue Ocean kan, unik banget nih, bener-bener ternyata dibalik ini semua mereka kepengen banget dihapus gitu loh.
gitu, dengan latar belakang dan cerita masa lalu mereka tuh yang beragam. Ngomongin menghapus tato tadi kan, ada syaratnya menghafal surat Ar-Rahman. Itu dari mana itu, Bang? Jadi ceritanya kalau mudah-mudahan insya Allah gue masih ingat. Jadi ada yang dokter di klinik itu kan, dia punya anak. Iya, nggak pakai lah gitu. Tugasnya pada saat itu suruh ngapalin surah Ar-Rahman. Nah, spontanitas tuh, udah pakai surah Ar-Rahman gitu ceritanya. Mudah-mudahan insya Allah gue nggak salah ya. Satu surat awalannya. Jadi yang kloter pertama tuh awal-awalan itu memang awalan itu 78 ayat semua tuh. Ya kan? Masya Allah bilang gitu. Terus lambat laun kan akhirnya kita peringankan jadi dari 78, 50, 20 hingga sampai saat ini boleh setor minimal 5 sampai 10 ayat. Dan itu banyak pertimbangan dan pertimbangan. Jangan sampai kalau dibilang kalau Ar-Rahman itu kan memberatkan. Jangan sampai orang mau hijrah belajar baik tuh terbentur pada persyaratan yang berat. Benar. Gitu. Apalagi orang mau hijrah kan juga mau hijrah. Tapi kalau saya tanya lagi ke teman-teman gue yang awal yang hafal 78 ayat, lu mau maksiat aja yang berat aja, lu mudah-mudahin. Ya kan, maaf, lu mau nokip ya kan, lu mau minum aja ya kan, lu nggak punya duit aja, sampai lu begal tabungan lu ya kan, kan sampai lu bela-belain, di hari ini gue nggak punya duit, tapi ada teman-teman gue di sini juga gue kebagian, padahal nggak punya ongkos buat beli bensin kan, pinjam-pinjam, setidaknya ada cerita begitu ke teman-teman, kenapa harus jadi beban, Ar-Rahman harus jadi berat, mindset lu aja yang bikin beban, ya kan. Rubahlah cara mindsetnya gitu. Oke lah, akhirnya dari teman-teman ya udahlah jangan 78 lah. 5 sampai 10. Itu juga dibilang beban, brother. Masih ada aja orang. Itu tergantung mindset. Nah, itu dia tergantung kalau bilang mau hijrah jangan ya kayak gitu lagi dah. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu gue bilang 5 sampai 10. Udah lu ngobrol aja sama anak-anak deh. Kasarnya gitu aja. Jadi ada mereka tuh nggak bisa baca Quran. Hampir rata-rata di Brani Jabaik 85% nih masih PR kita ini mereka nggak bisa baca Quran, tapi mereka minimal hafal sampai saat ini 2 sampai 30 ayat tuh hafal. Bahkan udah hampir 1 surat pun mereka udah banyak hafal. Jadi nggak bisa baca Al-Quran, tapi hafal. Hafal. Jadi 85% mereka nggak bisa baca Quran tapi hafal surah Ar-Rahman. Masya Allah. Berarti ini ya listening ya? Nah, listening gitu. Jadi kebalik-balik nih mindsetnya. Jadi buat mereka, jadi ketika mereka hafal, mereka ada terpacu untuk belajar. Nah, belajarnya kita fasilitasi dengan kelas tahsin gratis pula, yang ngajar juga dari teman-teman yang punya tato juga. Jadi kan sama-sama punya tato kan enak. Ya, relate lah. Relate. Jadi pernah kita yang ngajarin tuh guru kita panggil dari luar, mental gurunya Iya, nggak cocok. Sebulan mental, 2 bulan mental. Habis ngadepin teman-teman, kadang-kadang habis belajar kan begitu, tahu anak-anak lah kan backgroundnya seperti apa. Ntar pertanyaan yang macam-macam. Puyeng katanya. Akhirnya alhamdulillah kita hadirkan teman-teman kita mau gitu kan yang salah satu sahabat istimewa kita ini yang punya tato dulu backgroundnya juga dari pondok. Jangan tanya nih kenapa punya, lalu tanya lagi kan kok orang pondok punya tato gitu. Berjalan masing-masing. Akhirnya gua rayu mereka, udahlah ajarin ke teman-teman biar jariahnya juga ngalir buat lu kan sayang dari pondok. Akhirnya dia mau turun ngajarin lagi teman-teman. Nah kan enak tuh. Sefikroh, jadi sefrekuensi, Arab banget nih gua bahasanya. Sefirqah tadi komplain lagi. Jadi sefrekuensi ya kan, sealiran. Sealiran kan enak tuh. Alhamdulillah sampai saat ini Tahsin Class Januari ini kita bertahan setahun ini. Itu kalau sebulan 900-an udah berapa ribu orang? Nah itu kebayang, tapi belum tentu nih, lucunya gini. Ketika dia mau hapus tato yang banyak yang datang minimal 50 atau 30 orang. Tapi yang di Tahsin Class memang karena tempat kita terbatas dan kita juga masih masih numpang lah sama teman kita punya di lantai 2. Ya nggak terlalu besar kapasitasnya, maksimal cuma 10 orang. Kita batasi itu kenapa? Karena kita memang nggak punya tempat. Jujur kita nggak punya tempat buat teman-teman belajar ngaji. Untuk komunitas yang banyak banget yang daftar itu ya. Tapi bukan berarti kita nggak punya tempat kita berhenti buat belajar. Karena keterbatasan itu buat gua tuh mitos. Mitos lah. Lu belajar baik, ya nggak ada nih, nggak bohong gitu semua. Lu kalau mindset lu mau belajar ya belajar, lu datang. Benar, setuju. Itu aja simpel sih buat gua. Ya udah. Alhamdulillah teman baik gue ini ya dapat tempat di atas.
Ya udah cukup 10 orang gitu, kita buka 10 orang. 10 orang jadi setahun ini mereka udah bisa bedain Idgham Biguna, Idgham Bilaguna, Izhar Safawi. Tajwid. Izhar Hakiki ya kan, sampai segitu dulu. Itu belajar juga lama itu. Ngulang lagi. Yang penting basically-nya mereka dapat. Nah, ini kan syaratnya menghafal surah Ar-Rahman. Walaupun sekarang 5 sampai 10 ayat nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu yang daftar memang muslim semua. Enggak juga sih. Gimana ceritanya itu? Ya, maksudnya yang bertato kan tidak muslim semua atau muslim semua. Nah itu kalau jadi ada ya, cerita itu pernah dituangkan di YouTube kita ya. Di beranijabaik.official YouTube gitu. Gue nggak suruh subscribe ya. Gue nggak suruh like. Secara otomatis subscribe aja. Enggak, gue nggak suruh komen juga. Gue cuman nuangin ada cerita di sana. Ada yang ketawa kayaknya. Jadi ada teman gue ya, sahib gue, sahabat istimewa gue tuh di Kerawang itu. Waktu itu kita ngadain di Islamic Center ya, di Kerawang. Sana dia datang tuh, bang, gue mau hapus tato, ya kan? Ya udah, syaratnya lu tahu kok gue syaratnya, gue bilang. Tukar Ar-Rahman kan 25 apa 30, gue lupa deh, pokoknya sekitar gitu. Itu masih 30 ayat. Masih 30 ayat. Enggak, 5 sampai 10, cuman dia ada lebih gitu. Oh, dia pengen terus 30 ayat. Oh, ya udah, ayo. Tapi sebelum gua ngapus nih, Bang, belum setoran. Gue mau diskusi sebentar nih, Bang, boleh nggak? Waduh, kaget gue kalau didiskusi. Gue bilang, ilmu gue apaan? Gue nggak ngeri. Gue bilang, apalagi gue hadapin orang-orang kayak begini, men. Takut gue bumerang buat gue. Ya, treatmentnya beda. Iya, gue bilang, menurut lu Tuhan itu ada nggak? Dah, gue bilang. Pertanyaan lu gitu? Gue bilang, lu mau ngapus tato? Gue mau diskusi ketuhanan. Kaget gue bener. Oh ya udah, ya kan gue pada saat itu sebagai teman-teman ngayomin ya. Posisi gue sebagai melayani kan. Gue bukan leader, gue juga bukan komandan lapangan atau bukan founder, apalah everything selebritas tuh gue nggak tahu lah. Gue sebagai marbot lah. Marbot itu kan bahasa Arab marbutun kan, pelayan. Di posisi gue sebagai pelayan dan melayani mereka. Mereka yang membutuhkan pelayan dari gue ya berupa hapus tato. Yang mewadahi di Berani Jabaik. Dan kami yang melayani ya disebut marbot gitu kan. Nggak hanya marbot masjid. Ya. Jadi skupannya agak lebih luas kita buat. Ya udah seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Gue tanya, lu setor berapa ayat? Gue bilang, sebelum gue jawab, gue tanya dulu dong. Enak aja lu bilang, ntar gue jadi yang pusing pala gue kan. 20 apa 30, kalau 25, 20 kan, antara sekitar gitu. Ayo udah, oke. Itu non-muslim? Ateis, brother. Waduh. Oke. Non-muslim kan dia percaya Tuhan. Iya. Ya kan? Ateis? Udah nggak percaya. Nggak percaya, ya kan? Oke. Apal gua, Bang? Ya udah 20 kan, ya sekitarnya segitulah. Ateis aja bisa hafal tuh. Iya. Gue bilang, lu kok bisa apa? Lah kan syaratnya kan itu, Bang. Iya juga, memang. Nggak salah. Ya udah hafal, oke. Pada saat lu hafalin itu apa sih yang terdalam, terindikasi dalam benaknya mereka gitu loh, benaknya dia gitu kan. Apa yang lu bisa hafalin? Kok lu bisa hafal gitu loh? Ya salah satu syarat ya. Terus ketika pada saat lu hafal kan lu ngulang-ngulang. Lu tahu artinya kan? Ya tahu, Bang. Yang paling melekat itu kan mana nikmat Tuhan, mana nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan. Nah itu jawaban lu, brother, gue gitu aja. Oh, jadi jawaban gua gitu. Nah, kayak gitu tuh jawabannya. Maksud lu, Bang, kan lu tadi apa lu ngomong kan? Kan tadi lu ulang apa? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Nah, lu kan udah percaya Tuhan. Bingung, diem. Iya ya. Tangan lu nih lu dikasih tangan nih, gue bilang. Nikmat gak? Tangan lu bisa ngasilin duit buat orang yang tersayangin di keluarga lu. Keren kan? Nikmat mana lagi yang lu dustain, lu dikasih tangan, lu tulis. Iya juga ya, Bang ya. Iya juga ya. Ya iyalah, gue bilang gitu kan sambil ketawa-tawa tuh mau gue kan. Berarti lu pikir sendiri, gue bilang. Itu ada pertanyaan lu itu ada jawabannya di situ, bukan gue yang ngejawab. Berarti lu tidak menjelaskan detail atau ngedoktrin atau itu tetap di dia gitu kan. Karena gue yakin ketika ada doktrinisasi atau dogma seperti itu, mereka lebih pintar dibandingin gue. Dan gue nggak ada apa-apanya dengan mereka. Dan pertanyaan dia ada di jawaban yang mereka hafal di surah Ar-Rahman. Terus gimana tuh setelah itu? Setelah itu rutin kan, tiap bulan ketemu gue ngapus kata-kata, ceritalah.
Bang, alhamdulillah, gue bilang. Alhamdulillah lu, gue bilang. Gue ketawa, dia juga ketawa. Dia ketawa juga ya, alhamdulillah. Bang. Lah, lu tahu kayak gitu? Ya kan umum. Oke. Masih menyangka. Tapi terakhir apa? Gue sholat subuh sekarang di masjid, Bang, berjamaah. Langsung deep down gue, men. Masya Allah, gue bilang. Keren lu, men. Gue aja suka belentang-belentang. Ya, sholat sih sholat, cuman kadang di masjid, kadang enggak. Gue akuin itu aja, ya kan? Tapi gue akhirnya belajar dari dia. Iya bang, gue sekarang sholat subuh jamaah di masjid. Gak semua orang bisa sholat subuh subuh jamaah di masjid loh. Lagi enaknya tidur, terlelap, apalagi ketika dia sholat dia ada 2 rakaat sebelumnya, ya kan, langit dan bumi seisinya itu yang terbaik, ya kan. Orang paling kaya kalah Bill Gates loh. Lu sholat aja 2 rakaat subuh. Sebenarnya ini trigger aja ya, remove tato yang awalnya itu menjadi ini bisa remove tato dengan menghafal surat Ar-Rahman. Iya. Ini jadi banyak impact positif yang dirasain. Iya, memang syarat itu kan tukar dengan 5 sampai 10 ayat. Yang kedua medical check lab. Medical check lab salah satunya 3 ya kan, bebas dari HIV, itu dari dokter kita sih ya. Karena kan kita juga dimonitoring sama secara medis dengan dokter kita juga, kita ada diarahkan ya kan. Bang, tadi kan udah banyak nih yang daftar, bahkan insya Allah konsisten dan istiqomah ya Bang. Ya, sekarang tuh ada berapa sih Bang member dari Berani Hijrah Baik, dan tadi kan kota-kota banyak tuh yang harus didatangin, apakah juga per kota ada atau memang pusatnya cuma di sini aja? Oh enggak. Alhamdulillah kita ada hampir 23 kota insya Allah. 23 kota? 23 kota, dan awalnya memang kita datengin, terus dia buat funding buat mesinnya, regulasi dan sistemnya kita turunkan ke mereka, dan mereka ikuti regulasi kita yang ada di sana. Dan di sana diterapin, misalnya contoh di Makassar, ya kan, kita sinergi sama masyarakat hijrah tanpa nama, ya kan. Alhamdulillah, ketika kita berada di sana, ya ini kita ada regulasi dari kita dan sistem dari kita. Karena emang gerakan hapus tato ini memang dari kita. Iya. Dengan regulasi dan sistemnya ya mereka seperti ini. Dan buat mesinnya mereka funding, ketika mereka ada mesinnya udah kita lepas. Tapi namanya Berani Hijrah Baik juga atau beda? Oh enggak, beda. Mereka mau pakai dengan gerakan mereka, masalah hijrah tanpa nama misalnya. Tidak harus diwajibkan dari ini ya? Iya enggak. Kalau mereka ingin mencantumkan logo kita ya silahkan begitu. Ya seharusnya memang mencantumkan kan ya, biar ada networking. Kalau enggak, ya enggak masalah juga sih. Cuman kan nanti ada di registrasi, ada kartu. Di kita itu diwajibkan mereka memiliki kartu peserta gitu loh, kartu atau kartu treatment kita bilang. Jadi treatment itu kan ada frekuensi power secara medis, jadi kita ketahuan masa pemudaran itu di minggu keberapa. Dan di balik kartu treatment itu ada apa? Ada treatment setoran hafalan. Oke. Jadi gini, ketika bulan ini mereka treatment setor Ar-Rahman misalnya 20 ayat. Minggu bulan kedua nanti dari 20 dia bertahap lagi 30, 40, 50. Jadi mereka hafal surah Ar-Rahman ini di treatment keberapa? Oh, ini baru masuk nih. Berarti 5 sampai 10 ayat minimal itu sekali ketemu. Sekali ketemu. Berarti ketemu selanjutnya nambah lagi. Oh iya, wajib itu. Tadi gue kira 10 ayat sudah berarti berapa kali treatment yang penting sudah selesai, enggak gitu. Enggak gitu. Berarti berkelanjutan. Sayang dong Al-Qur'an ini cuma sampai 10 ayat doang dong di kepala mereka. Haji ya berarti sekaligus. Jadi 10 ayat itu lanjut lagi nanti mereka setor berapa nih Bang? Saya setor 10 ayat, 20 ayat. Terus ya kayak di rumah-rumah tahfiz lah, ceritanya begitulah. Secara tidak langsung ini. Secara tidak langsung. Bukan gue yang ngomong lu ya. Iya, betul. Seperti itu sistemnya. Jadi dia bertahap, terus bertahap sampai 20 ayat, nanti di surat 30, bahkan ada di minggu di bulan berikutnya mereka udah hafal 78 ayat. Apakah berhenti surah Ar-Rahman? Ya enggak, brother. Lanjut lagi apa? Biasanya surah Ar-Rahman itu Al-Muluk, Al-Waqiah. Setelah Al-Waqiah mereka hafal tuh, turun lagi ke juz 30. An-Naba, An-Naziat, semua segala macam. Kalau udah juz 30, ngerapin lagi juz 29. 29, 28, 27 terus. Alhamdulillah dari kita yang punya tato tuh ada hampir megang 5 juz, 10 juz. Dan yang hampir ikut 1 tahun, 2 tahun itu ya mereka rata-rata udah 1 juz lah. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Tanpa ada bimbingan juga dari Berani Hijrah Baik. Memang dia udah tahu. Ya kalau misal di Jakarta kan kita ada kelas khusus tahsinnya itu. Untuk perapian makhrajul huruf tajwidnya di situ. Nah, buat mereka yang sudah hafal banyak segitu kan, ya setidaknya mereka ini biasanya ikut pengajian atau kajian-kajian mereka yang
di rumah atau yang di komunitas lainnya. Masya Allah. Jadi tiap bulan mereka datang setor. Jadi tiap bulan tuh nggak ngapus satu dulu, brother. Jadi ngapus satunya itu ada di segmen terakhir. Oh, jadi menghafal dulu. Setoran. Enggak. Kalau di Jakarta, misal hari Minggu kita hapus satu, malam minggunya itu biasanya kita bikin rangkaian mabit. Mabit itu nginep di masjid. Iya. Kan orang banyak artinya malam bina, iya, malam mabit itu malam bina takwa ya kalau nggak salah. Mabit kita gampang dengan bahasa mereka aja, kan banyak yang nanya, "Bang, mabit itu apaan?" Ribet gua kan udah nginep di masjid. Apa rangkaian nginep di masjid? Pertama kita bangun setengah 4, jam 4, ya kita belajar itikaf. Ya kan, belajar surat malam. Imamnya siapa? Dari mereka. Mereka baca dengan hafalan-hafalan mereka selama ini. Jadi imamnya gantian ya. Misalnya Qiyamul Lail itu ada ada 8 rakaat ya gantian aja orang-orangnya kayak gitu aja sampai menjelang subuh. Subuh jamaah, habis subuh apa? Tadarus lagi. Bagi per halaman. Misalnya 2 halaman tuh tadarusnya. Setelah itu apa? Selesai, prepare jam 9 atau jam 10 kita mulai. Mulai apa lagi? Kan mereka pada datang tuh. Yang nggak ikut, ya kan? Biasa kan yang mabit ini kita nggak paksain. Selalu di kita itu jangan sampai ini sebuah kegiatan kewajiban. Khawatir yang wajib itu menjadi beban. Ya kan? Anggap ini sebuah pembelajaran buat kita. Yang mau mabit silakan, yang enggak ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya ayolah kalau ada waktu luang. Kapan lagi? Dulu kalau kita nongkrongnya kita wajibin tiap malam minggu. Udah wajib itu schedule hangout, apalagi lu punya pasangan. Dan dimerahin dari 2 minggu sebelumnya. Pokoknya kesini. Pokoknya kesini dah, nabung tuh. Pas sampai di terakhir habis tabungan lo. Marah pacar nggak jadi ngedate. Udah kan? Nah itulah pacaran penuh dengan kemunafikan. Jadi lanjut. Ya, jadi kayak gitu. Tadarus kita mulai itu enggak. Kita pertama mulai sama lagi kita tadarus lagi sebelum tuh. Biasanya kan dulu kita murojaah tuh membaca surah Ar-Rahman bersama-sama. Kita ganti anak-anak bosan lambang lah. Masa Ar-Rahman kita mau mulai Ar-Rahman mulu udah pada hafal. Tuh, dia gitu tuh anak-anak kalau udah hafal tuh gaya. Udah hafal ngapain? Ya udah, adalah inisiatif dari teman gue nih ya kan. Pak Basit, iya Pak Basit nih namanya. Udah deh, bagi aja per halaman. Ya kan? Jadi kalau datang 30, berarti kan kalau Quran itu kan 1 juz ada 10 halaman. Iya. Berarti kan ada 3 juz. 30 halaman, benar. Ya kan? 3 juz, ya kan? Kita dapat 3 juz tuh kalau orang ada 30. Kebayang kan kalau ada 50. Ya kan? Gitu aja mainannya kan. Taruh 2 halaman ya kan. 2 halaman itu ya 10 bagi 2 aja ada 5. Ya kan? 5 kali 3. Wah udah banyak tuh. Bisa dapat sekali datang tuh 30 orang. Habis hari itu dapat 4 juz. Berarti kalau treatmentnya 4 kali treatment kan hatam. Benar-benar jadi trigger itu ngapus ya. Jadi belajar dan dakwahnya luar biasa itu impact-nya. Kayak gitu. Dan nggak cukup di situ, brother. Mereka setelah mereka absen 30, mereka bawa pulang 1 juz di rumah. Yang mereka harus selesaikan sebelum 1 bulan berikutnya lanjutan hapus 1. Kebayang dong, tiap treatment kita hataman Quran. Iya. Ya kan? Hataman Quran bacanya apa? Allahumma arhamna bil Quran. Kayak bocah-bocah. Nangis gua kadang-kadang denger gitu, ya Allah kita udah tua sampai begini. Tapi hatam Quran. Jadi tiap event sebelum kita ngapus 1 tuh kita hatamin Quran. Hatam Quran salah satu insya Allah mudah-mudahan gua nggak salah mau dikritik. Salah satu adalah menghapus dosa masa lalu dan disaksikan 60.000 malaikat. Remeh-temeh sih sebenarnya. Cuma kalau kita keroyokan hatam kan. Iya betul. Jadi gitu rangkaian buka gitu baru kita ada sharing session. Sharing session tuh kadang-kadang dari teman-teman kita ya kan yang punya pengalaman. Kadang-kadang ada juga per sharing session kita undang ustadz. Ya kita perlu belajar dari kiai-kiai kita, habaib kita, ulama-ulama kita datengin ya kan. Dan itu jadi apa ya? Jadi semangat buat mereka. Walaupun pertanyaan-pertanyaan mereka nih bikin pusing kepala. Iya baru kemarin nanya emang akhirat ada? Ustadz ya. Ini anak-anaknya emang begini semua nanyanya. Itu baru 1 Ustadz, saya langsung berhentiin aja. Cukup 1 jam selesai kan. jadi ya itu jadi motivasi buat mereka. Jadi setelah itu baru kita selajur, baru kita hapus 1 gitu. Selesai hapus 1 ya kita makber biasanya. Kegiatan makber itu makan bersama. Yang dimana itu makanan kita kolektifan, patungan kita buka kulit daun pisang terus segala macam itu kita makan bersama-sama. Ukhuwahnya dapat. 1 dekat dengan Quran, ya kan? 2 ilmu dapat dari para ulama kita. Yang ketiga manfaatnya wasilah dari hapus 1 ini
hilang dan pudar tatonya mereka. Yang keempat, ukhuwah Islamiyah kita ada. Islamiyah. Kita jaga tiap bulan. Jadi secara tidak langsung itu udah jadi amal jariah loh. Insya Allah, insya Allah. Karena gue juga sempat belajar dan dengar lah ada hadis Nabi bahwasanya manusia yang terbaik itu ahsanul khuluqan, dengan akhlak yang baik dan anfa'un buat manusia. Maksudnya bermanfaat bagi manusia yang lain. Artinya komunitas Berani Hijrah ini tidak hanya sekedar menghapus tato, tapi juga secara tidak langsung membangun ukhuwah Islamiyah, kemudian menghapus tato itu sendiri, hafiz Al-Quran juga secara tidak langsung. Iya, seperti iya kan? Iya, mindsetnya mau kebalik-balik. Jadi dia hafal dulu baru belajar Quran. Orang belajar Quran dulu baru hafal. Lu bilang biarin deh, nyamanin mereka deh. Yeah, syukur mereka bisa hafal Ar-Rahman. Gitu aja dulu deh, nggak usah diribet-ribetin dulu deh. Nyamannya mereka Ar-Rahman 20 ayat ya udah. Wah bang, gue nggak bisa baca Quran, gue kan ketahuan tuh kan lagi pembagian halaman. Bro, pernah nih bukan kejadian sih, sering sampai sekarang. Ini lagi tadarusan, gue demen banget tuh Al-Quran semua megang. Di tengahnya apa? Handphone Latin. Oh, yang kira baca. Iya kan? Padahal iya bang, gue belum bisa baca Quran, gue masih baca Latin. Nggak apa-apa dah, walaupun tuh background kulit itu Quran. Iya. Mungkin dia malu kali ya, atau gimana? Akhirnya nggak apa-apa kan bang? Cara belajarnya dia dong. Iya, nggak apa-apa, biarin deh. Bilang gitu, jangan deh, senyamannya mereka kok. Nah, ini kan sudah berjalan ya selama 5 tahun. Ya, yang paling berat itu kan selain membangun suatu komunitas, bahkan perusahaan atau apapun kegiatan itu kan yang paling berat itu kan istiqomah. Selama 5 tahun nih, pernah nggak ngerasain, udah gue berhenti aja deh seperti ini, di tengah mungkin lelah, namanya iman aja kadang naik kadang turun gitu kan, pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah lah, al-iman wajidu wal anfus kan kayak gitu. Kan iman tuh kadang naik kadang turun. Sama kalau dalam kegiatan kebaikan ini kan ada yang naik ada yang turun. Apalagi jedut dibenturkan dengan segi finansial. Ya Allah, kadang Allah tuh nguji dari segi finansial. Aktivitas manapun juga kalau dibenturkan finansial, lu masih mau nggak berbuat baik? Ketika lu minim finansial, masih kalau melayani mereka. Kalau lu banyak mah, semua orang juga bisa. Iya. Cobaannya di situ. Iya, Allah kasih seperti itu, masih mau nggak? Ya kan? Ada, gue ingat banget tuh Ustadz, siapa lupa gue bilang tuh, guru gue kalau nggak di Keramat Lontar, ya gue ngaji juga sih, gini-gini gue juga ngaji. Ntar orang nanya, lu ngaji di mana sih gitu. Jadi pokoknya gini, ketika lu udah terjun dalam sebuah kebaikan, ya lu terjun aja lagi. Siapa yang ngurusin perkara-perkaranya Allah, nanti Allah akan cukupin perkara lu. Gue pegang itu sampai sekarang, men. Gue pernah mau berhenti tanya, gue sama bini gue gue udah ada masa-masanya jenuh lah kan, ada seperti itu. Gue pulang sholat Jumat, ada kotak besar depan rumah gue, ternyata mesin hapus tato seharga 65 jutaan gitu. Ya Allah, baru gue mau berhenti udah dikasih lagi mesin hapus tato. Pasti nggak boleh nih, nggak boleh turun nih, lanjut lagi. Ya Allah, mau nggak mau kan gue posting kan, ya Allah teman-teman kita dapat semangat kan. Jadi kayak Allah tahu loh kebutuhan kita loh. Allah nggak akan ngabulin lu keinginan lu gitu loh. Iya. Kebutuhan lu kalau udah mepet-mepet banget. Gue pernah waktu gue ke Cirebon apa kemana waktu roadshow, pas turun tol Cikampek, kan lapar tuh habis hujan. Set. Pas habis hujan, duit udah pas buat bensin. Kan buat bensin di tol. Pakai lapar pula lagi anak-anak. Nih anak-anak kalau gembel udah teriak kan kacau. Bisa goyang mobil, ya kan? Jangan ketawa-tawa, dan ketawa lagi. Aduh bang, ya biasa lah kode keras. Lapar, udah rest area. Gua mama, ini aja lah terserah Allah. Gua minta sama Allah aja lah. Mau bagaimana juga, udah mampir rest area turun nih, rest area turun. Set, makan apa? Cari yang bisa kita makan. Pas belum gue turun nih, ya Allah beneran nih cerita bener-bener Masya Allah. Bener-bener jadi amal jariah orang ini ya. Gue turun, set, tring notifikasi. Bang, gue titip ya buat operasional anak, buat makan-makan di jalan. Nangis gue men, 1 juta kalau nggak salah. Masya Allah. Iya. Pas lagi memang butuh, beng. Iya, gue bilang, Allahu Akbar, gue langsung lemes. Bini gue mah udah turun aja gitu, dia mah udah main ini aja cari spot yang mantap gitu kan bang. Udah makan yang paling enak. Loh ini kan kita lagi bawa teman-teman nih kan, teman-teman lagi melayani orang banyak. Iya kan? Ya udah Allah udah kasih rezeki, makan yang enak.
Allah udah cukup ini perkara kita nih. Cari makan yang enak, masuk gue tahan-tahan makan yang begini. Ya itu dia namanya protein ini orang lokal. Bakso gue sebutin mereknya nggak enak lagi. Di rest area lah, kan ada satu bakso gitu pada makan tuh. Wah, Masya Allah, bilang, Bang beneran makan. Udah ayo kita makan. Gue ngomong bini gue barusan pas gue turun, ada ngirimin, wah Allahu Akbar. Kayak gitu-gitu. Jadi Allah tuh akan ngasih ketika kita tulus, kita nggak ada macam-macam, ya kan, ngelayanin aja. Terus tiba-tiba Allah kirimin yang kita butuh. Masalah lu berani nekat apa enggak? Iya. Kebaikan itu harus nekat, lu berani apa enggak? Gitu aja. Lihat dulu perjuangannya gimana. Nah, kayak gitu. Masya Allah langsung ya Allah. Ya kayak gitu dah. Ada perkara itu cerita-cerita yang kecil lah. Belum lagi mesin yang dikirimin. Nggak lama sebelum berikutnya ada yang wakafin mobil, ya kan. Gue kan selama ini kan nggak ada kendaraan operasional, men. Mana ada orang naik Grab, gue bawa mesin seharga berapa? 90 juta itu. Gue pernah pakai Grab motor. Gue bawa pada saat gue mau ke Indramayu Cirebon. Ada dokumentasinya, ya kan. Itu data bener gue pakai Grab. Gue bawa, gue ke stasiun Senen. Dulu kita nggak ada mobil operasional, jadi naik kereta, turun kereta. Lu pernah ke stasiun Senen kan? Iya. Tangganya begitu kan? Iya. Lu bawa itu mesin 40 kilo, men. Anak-anak kalau dengar penangis, gue ya Allah, ini perjuangan kayak gini. Gue bawa di Grab, gue dikritik. Ada lah, ya ada orang-orang banyak kritik. Salah satu dari pegiat medis. Bang, itu kan mesin medis, mesin hapus tato, kok bawanya pakai motor sih, bang itu. Sayang terkenapa-napa. Ya Allah, gue juga nggak mau, gue bilang. Kalau gue nggak ada duit mah gue naik Grab mobil, gue bilang gitu. Gue naik mobil online gitu loh. Beneran gue bilang. Gue bilang, maaf, dok, bukan saya nggak mau dok. Kita nggak ada budget buat naik mobil online lah. Grab atau Grab kan gue nggak tahu lah kayak gitu. Ya kita bisanya budget kita ya cuma naik ini doang. Ya kalau lu sebelum ngomong lu kirimin aja sih, gue juga bakalan naik mobil. Iya. Gitu aja sih. Iya. Orang lebih banyak kritik dibanding solusi kan. Iya. Itu salah satu minus kita semua lah ya. Nah, tapi ya biarin tuh hak mereka. Memang apa yang mereka keluarkan ya isinya seperti itu. Ya kita doain aja lah, mudah-mudahan mereka dalam kebaikan semuanya. Lu naik turun sampai Cirebon nggak sampai kelar, sampai Cirebon stasiun jam 2 malam. Gue tidur di stasiun bawa mesin tuh harga 10 juta. Karena teman gue yang jemput ketiduran. Kesel, marah, ya enggak lah. Kalau gua kesel marah ntar jadi bui. Gimana cara lo bang mengatasi namanya kita ya manusia ya pasti kan ada pemikiran, wah gini banget sih, kok mudah wah susah banget sih. Ada kayak gitu. Lalu sampai di terminal tidur bawa mesin 40 juta, gua juga kebayang itu. Nah itu dia. Gua balik lagi, gua suka review Sirah Nabawi kan. Untuk kayak gua bilang, gua mikir lah kayak gua aja, guru gua aja gitu. Dia bahkan masih naik motor gitu. Dia nggak punya apa-apa loh. Tapi majelisnya ada aja yang ngasih asis segala macam. Dia punya gaji enggak kok sampai sekarang, kebutuhan keluarganya Masya Allah. Allah kasih limpah. Balik lagi, mundur lagi para sahabat. Ya Allah, dikejar-kejar. Kayak seperti apa kayak Rasulullah ya kan. Sampai masuk ke goa, sampai Allah turunin laba-laba. Kalau mau hopeless, mungkin Sirah Nabawi sahabat tuh udah hopeless dulu kan kali. Belum lagi Bilal bin Rabah, men. Ya kan, budak ditibanin batu tengari bolong kalau bahasa Betawi gitu kan. Ya elah, kalau dia mau goyang mah goyang kali. Gue belum seberapanya dari mereka. Gue kadang-kadang patokan gue mereka aja. Itu yang harus diingetin. Ingat, ya Allah gue bilang. Karena gini, setiap apa yang kita lakukan pasti ada doa-doa yang akan mengalir kita. Ketika ketemu dengan sahabat-sahabat istimewa gue di daerah itu ada doa dari mereka. Ya Allah bang, mudah-mudahan nih, Masya Allah, gue udah hafal nih Ar-Rahman. Udah cukup doa-doa itu tuh benar-benar jadi the power gitu loh. Jadi kan memang kita itu kan memang apa ya, emotional touch itu kan kuatnya di sana. Jadi tuh doa itu tuh kuat banget gitu loh buat gue jadi apa ya, jadi buat kita nih di BHB ini buat jadi spirit gitu loh. Yang jadi buat kita tuh motivasi ngelayanin mereka. Mesin kita tuh udah sampai berapa kali ganti mesin rusak. Mesin itu kan mahal. Rusak servis sampai ketemu teknisi yang baik akhirnya dari bayar ntar ngutang sampai udahlah nggak usah lah. Gue berdakwah. Iya kayak gitu. Gue kan jarang sholat bang, ya mudah-mudahan ini jadi amal jariah gue lah.
Iya tapi lu sholat juga. Sholat. Iya gue gitu juga pelan-pelan ya. Iya bang, iya bang. Ya setidaknya ya kan jadi doa-doa mereka lah men. Sampai mereka bang, alhamdulillah nih yang diahwatnya kan yang perempuannya. Aku udah kerja loh mbak, tadinya aku nggak bisa kerja, tatoku udah hilang. Sekarang aku udah kerja, anakku sekarang udah bisa aku kasih rezeki dari yang halal, dari aku. Datang-datang bawa brownies, bukan meluk gue, meluk yang perempuan. Iya. Meluk yang perempuan. Iya. Gue diceritain sama yang perempuan. Jangan sampai salah paham. Iya, takut kan netizen tuh kan, wah, gimana sih biar enggak, gue jelasin sebelum underline dan underbold itu terjadi. Jadi seperti itu, gue diceritain sampai meluk, cuman bawa brownies gitu. Nih mbak, gaji pertama saya. Sebelumnya dia punya tato, dikucilin dari tetangganya dia. Sampai anaknya tuh terbuli juga. Mak lu tuh gimana sih tatoan kayak gini? Mak lu tuh, ya anaknya nggak salah apa-apa. Iya. Mak yang salah, mak anaknya tuh secara psikologis kena ke anak. Ketika dia pudar kan secara langsung wasilah dari hapus tato ini kan membuat mereka tuh jadi nyaman. Iya betul. Dan mereka bisa membuktikan pada halayak bahwa orang tato lu bisa lu gue bermanfaat buat orang lain dan gue bisa lu hidupin keluarga gue. Maaf, banyak kan orang yang sukses tuh orang yang termarginalkan karena nggak bisa kerja karena tatoan. Lucu nih. Orang kerja kan selalu, tatonya di mana? Oh nggak diterima. Gue nggak ngerti ya. Penilaian seseorang itu hanya melihat dari cover itu. Padahal mereka punya skill yang luar biasa. Kenapa mereka suksesnya di luar? Akhirnya banyak orang jadi bos-bos yang punya tato tuh bos itu punya tato, anak buahnya nggak punya tato. Bahkan yang bersekolah semua lagi. Iya. Dia menjadi sukses itu karena terpaksa. Jadi jangan melihat orang dari zohir kalau bahasa Arab ya. Jangan dari kulit luarnya. Ada bahasa Inggris itu apa tuh? Bahasa Inggrisnya kalau nggak salah jangan nilai orang dari luar. Di sini kita hanya menjembatani mereka. Kita sama-sama belajar baik. Masya Allah. Bukan saling menghajar. Kita saling belajar, bukan saling menghajar. Iya, kita saling menyayangi. Bukan untuk membuli satu sama lain. Kita di sini saling mengajak. Jangan saling menginjak, tapi saling gimana sih? Jadi gini, jangan saling menginjak, tapi kita saling mengajak. Jangan saling membuli, tapi kita saling menyayangi. Karena belum tentu yang kita bully, yang kita injak itu akan menjadi sampah selamanya. Bisa jadi yang terlihat seperti sampah akan menjadi orang paling bermanfaat di antara lu semua. Karena surga tidak melihat secara zohir, tapi secara hati mereka terhadap keyakinan mereka terhadap Allah Ta'ala. Bisa jadi yang lu remehkan mereka hafal Quran. Bisa jadi yang terlihat termarginalkan ternyata sholatnya nggak hilang. Sholatnya maksudnya sholatnya tepat waktu. Bisa jadi sholat tahajudnya nggak pernah ditinggal. Puasa Senin Kemisnya. Bisa jadi di balik kita semua dia beristighfar terhadap kita semua, dia berdoa terhadap diri kita, minta ampun terhadap saudara-saudara kita. Bahkan dia mendoakan yang membuli mereka. Ya Allah, jadikanlah mereka sahabat saya. Jadikanlah saya kelak suatu saat nanti bermanfaat buat mereka ya Allah. Dan gue belajar dari mereka, brother. Bukan mereka belajar dari gue. Gue belajar dari sahabat-sahabat istimewa gue dengan beragam karakter mereka. Dan di sana kita saling menjadi pembelajar. Bukan saling menghajar yang tadi gue bilang. Karena guru-guru terbaik adalah diri kita dan dari pengalaman kita. Itu buat gua di sini adalah Berani Jabek adalah jadi the power of emotional touch gua. Bukan seberapa banyak yang lu layani, tapi apa yang lu bisa berikan terhadap mereka dan kebermanfaatan ini terjalin selama ini buat mereka. Masya Allah. Jadi gitu brother. Ya, semoga kita mungkin Bang Lu juga harus lebih kuat lagi gitu. Amin, kan. amin. Insya Allah istiqomah terus. Kita juga sahabat-sahabat rukun juga saling mendoakan. Karena ini adalah langkah yang baik dengan cara yang baik. Apalagi insya Allah kan semua perjalanan ini baik-baik aja. Iya, insya Allah mungkin saling mendoakan yang baik-baik. Dan tentu saja teman-teman gue juga di daerah itu kan banyak banget men. Sampai ada beberapa daerah tuh belum milikin hapus tato kan, mesin hapus tato. Sampai udah berapa kali funding dan ya gue sedihnya ya gimana ya. Memang kalau kita bicara mesin hapus tato tuh kan bukan seperti kita bangun musola, bangun rumah duafa atau yatim yang secepat itu kalau kita funding kan. Mesin hapus tato orang kan eksklusif kan. Ya memang eksklusif kan karena yang datang di Berani Jabek itu memang yang punya tato kan.
Gue pernah nggak punya tato, tiba-tiba datang gue pengen ngapus apa nih? Iya, pernah gue ditanya sama ya, aktivis dakwah, Berani Aja Baik itu eksklusif banget ya. Ya iyalah, gue tanya dengan bangga, bukan bangganya, dengan keyakinan gue yang sedemikian rupa ya kan. Ya iyalah eksklusif lah Ustaz, bilang gitu kan misalnya. Kok bisa? Ya kan yang datang kan tatoan semua Ustaz. Yang nggak tatoan ngapain mau datang? Gue bilang, ngapain? Gue bilang, iya juga Bang. Iya juga. Ya itu dia, ada beberapa di daerah kita yang belum mesin hapus tato. Kita lagi mau upayakan, mau usahakan untuk di beberapa daerah kita itu punya mesin hapus tato gitu loh. Karena satu mesin ini, satu shoot ini ada jarah yang mengalir. Ketika jarah yang mengalir nih dihapus tatonya, 10.000 shoot berarti ada 10.000 kebaikan. Kebayang dong, mereka sekali dihapus itu berapa ribu shoot. Berarti jarahnya ngalir terus seperti apa? Seperti air sumur airnya Utsman bin Affan yang sama hingga saat ini ngalir terus jariahnya. Nah, ketika mesin ini berjalan dan masih nyala, maka kita nggak boleh berhenti untuk melayani mereka. Masya Allah. Itu juga apalagi kalau di hadis itu yang gue baca juga, satu kebaikan itu ibarat sebuah pohon yang punya cabang, kemudian ada rantingnya, kemudian ada daunnya. Sebegitu besarnya impact sebenarnya amal jariah yang kita niatkan dan kita lakukan itu. Insya Allah seperti itu Bang. Jadi ya sampai saat ini udah mau jalan 5 tahun, dan 5 tahun ini kita memang ada proyek besar. Napak tilas ya, setelah kemarin kita bangun toilet rumah Quran santri di Sembalun ya kan bersama Yayasan Gerak Bareng. Kita bangun, alhamdulillah 2 hari kita bisa bangun di toilet santri tersebut, dan ke 5 tahun ini kita punya niatan baik kita, mudah-mudahan Allah kabul ya, Allah ijabah. Kita pengen napak tilas 5 tahun yang lalu perjalanan kita. Jadi kita pengen ada 3 pulau, roadshow kita 3 pulau, 15 kota atau 14 kota itu, satu titik kota itu selama 28 hari perjalanan safar kita. Masya Allah. Dan kita bawa mesin. Jadi setiap kota-kota yang kita bangun gerakan ini, kita datangin, kita silaturahmin, progresnya sampai di mana, teman-teman kita sampai di mana. Ya kayak gitu aja, dan sekarang impact-nya terhadap mereka seperti apa. Jadi kita silaturahmin ke 14 kota tersebut selama 28 hari 3 pulau. Nanti mentoknya di daerah Lombok rencananya ya, di Sembalun, rumah Quran Sembalun, sambil kita lihat toilet santri kita mau kasih tahu teman-teman, udah jadi lo teman-teman nih patungannya. Gue kan senang sama mereka kan. Itu mau mulai kapan itu Bang? Tahun ini. Tahun ini, dan insya Allah kita doa sama Allah, mudah-mudahan ada frekuensinya dengan orang baik. Ada satu, terserah mau company kayak atau mau lembaga atau apa yang mau, ayo kita mau punya proyek seperti ini, mau ikutan. Dari sahabat rukun juga mungkin kali pingin berkolaborasi. Ya banget, boleh banget nih sahabat rukun nih. Ayo nggak apa-apa, Bismillah, ayo kita jalin. Karena kita kan selain hapus tato, kita kan memang ada kegiatan outdoor kita tuh kan ada. Biasa 6 bulan sekali atau tahun sekali gitu kan kita naik gunung. Kita naik gunung. Nah ini unik nih naik gunungnya nih. Jadi gini, biasanya 6 bulan kemarin pandemi, jadi cuman setahun cuma sekali doang, ya kan? Lagi-lagi pandemi lagi menghambat kan. Tapi cobaan, sabar ya Allah. Jadi kita tuh memang rutin biasanya naik gunung tuh tiap 6 bulan sekali, ya kan, minimal maksimal setahun sekali. Naik gunung kemarin kita di Gunung Gede, Pangrango, itu lucu nih. Kita punya program naik gunung ini. Jadi tiap pos itu kita tadarusan. Masya Allah. Tadarusan ini gimana tuh? Nah, biasa gini. Gua kemarin ditanya nih sama anak-anak anak gunung. Lu kemarin naik Gunung Gede berapa jam? 13 jam. Oh gila lu. 13 jam? 13 jam. Cibodas? Putri, brother. yang mana ini pemula semua? Salah sih sebenarnya. Harusnya Papandayan dulu ya kan? Iya, Papandayan main dulu. Putri, gang. Itu kan expert. Iya, berapa? 13 jam. Lama banget 13 jam. Tenang dulu, gue ceritain 13 jam ini perjalanannya seperti apa. Ya kan? Setiap pos, anak-anak minimal ambil wudhu, kita tadarusan bagi per halaman. Ya kan? Bagi per halaman 2 halaman. Misalnya kan, ya gue bagi lagi tadi, misalnya ada 1 juz ada 10 kan, bagi 2 berarti 5. Ya kan? Kan kalau di situ ada 10 orang yang ikut, berarti kan 2 juz kelar. Iya. Iya dong. Tiap pos berhenti lagi, ambil wudhu, ya kan? Kalau ada yang batal, ada enggak, ya kan? Kita ngaji lagi sampai pos keempat, sampai puncaknya alhamdulillah kita dapat sekitaran 7 juz ya kalau nggak salah. 7 juz atau 5 juz walau alam. Di situ ada jadwalnya. Turunnya nggak, karena udah malam. Oh, ini tektok 1 hari? Iya, nginep semua per malam, ya kan.
Ya kalau naik gunung jangan lama-lama, ntar kangen, ntar cinta berat. Malamnya kita nggak kelar di situ, brother. Sama juga kayak kita itikaf di masjid, cuman ini di alam. Kita bangun jam 3, setengah 4. Tahajud. Iya, selamat malam subuh. Jamaah berarti di luar, di Surken? Iya, iya di Surken. Masya Allah. Di Surken itu. Di Surken kita berjamaah di situ. Sampai ada beberapa tenda yang lain itu kan bukan di luaran kita kan. Sampai ya berisik lah biasa kan. Ya sampai kita sholat subuh berjamaah. Ya kebetulan pada saat itu sempat ada kredit tuh. Ada miskomunikasi dengan tenda-tenda sebelah karena berisik. Masih main gitaran segala macam. Bukan kita larang, nggak larang. Kita cuma bilang, bang maaf bang, kita mau sholat dulu, mau ibadah bang. Kalau mau ikutan ayo, kalau nggak ikutan ya berhenti dulu. Sekali, pas mau sholat bunyi lagi, 2 kali bunyi lagi, ketiga kali. Bang, ini kan sama-sama di atas nih bang, ya kan, sama-sama jauh. Udah deh gini aja bang, kita tos-tosan. Siapa yang turun ke bawah duluan ya berarti dia yang selamat. Ya kan udah sekali 2 kali. Iya. Kadang-kadang perlu gitu kan. Kita benar, kita ngertiin gitu loh. Kita benar-benar toleransi, ya sama-sama ngerti gitu loh. Terakhir udah tos-tosan aja sama-sama di atas gitu. Sampai segitu apa ya, girohnya teman-teman. Ya, habis subuh tak ada urusan lagi ya kita sharing session lagi kayak gitu aja. Insya Allah kalau misalnya lihat dari kegiatan komunitas hijrah baik ini, ya insya Allah bermanfaat. Amin. Insya Allah kita selalu doakan untuk istiqomah ya bang. Amin. Dan buat teman-teman juga mungkin kasih tips nih terakhir nih bang. Kasih tips buat teman-teman yang mau hijrah yang kebetulan dia juga punya tato. Dia masih ragu untuk menghapus tatonya atau bahkan dia nggak tahu kan, kita nggak pernah tahu kan. Maksudnya, baru tahu nih di Berani Hijrah Baik ternyata bisa menghapus tato gratis dengan cara menghafal Ar-Rahman. Boleh kasih tips bang? Ya, Bismillah. Jadi gini teman-teman, Berani Hijrah Baik sampai saat ini kita mengharamkan untuk bayar. Hapus tato di kita selama mesin wakaf yang dikasih orang-orang baik terhadap kita, maka hapus tato itu tetap gratis. Tetap gratis. Untuk medical check lab-nya, ya lu bisa cari sendiri deh. Hapus tato kita gratis. Lu cukup tukar dengan surah Ar-Rahman 5-10 ayat. Dan lengkapi persyaratan medis lainnya. Karena itu memang kita diarahkan oleh dokter-dokter yang backup kita. Satu. Dan jangan pernah berhenti buat belajar baik. Ya kan? Jangan pernah lelah untuk belajar baik. Jangan pernah bosan belajar baik. Lu bosannya nanti aja kalau udah mati. Lu lelahnya nanti aja kalau umur lu terlalu jemput. Itu buat gua. Terus ya simple, Berani Hijrah Baik pada dasar adalah menerima siapapun juga yang ingin hapus tato secara gratis dan ingin belajar baik di sini. Gitu aja. Dan jangan pernah ragu lah. Kalau jangan malu untuk dicap sok baik loh. Wah, anak hijrahan loh. Ya kan? Kalau hijrah lu ntar berubah. Ya kan? Itu mindset lu aja kalau lu nggak mau belajar baik. Itu lu seperti ada satu statement yang menghantui lu aja sebenarnya. Buat gue, ayo selagi masih ada umur ya kita belajar baik bareng-bareng. Ingat men, Israel nggak nungguin lu buat lu berubah. Ya kan, kapan aja lu cabut nyawa lu sama dia. Gue ngeri bener, gue pernah masalahnya gue ngeri pada saat melakukan satu maksiat tuh, aduh kalau ditarik Israel gimana nih men. Gue gak siap, gue bilang. Gue takut gitu loh. Ya kan? Jangan mau aja bang, gue juga takut. Gue takut gini. Ya, gue gak tahu ketika gue pulang dari podcast ini kan, dicabut emang kan niatin podcastnya bisa menjadi wasilah kebaikan. Selalu kayak gitu. Pokoknya jangan pernah takut, apalagi kata-kata hijrah. Orang banyak takut dengan kata-kata hijrah. Sampai di pemikiran gue juga, gue sempat Berani Hijrah Baik, gue ganti Berani Baik aja. Gitu karena kan. banyak narasi hijrah tuh sensitif kayak gini. Gua ternyata review lagi pada saat lu melakukan maksiat, gua melakukan maksiat, gua bangga dengan kemaksiatan kok. Apa lu dengan band pentagram, wah segala macam, wah dengan aliran band-band yang seperti itu dulu ya. Gua bangga loh. Kok kata hijrah nggak bangga loh? Rasulullah aja bangga kok, hijrah tuh move on kan? Move out, keluar mencari jalan kebaikan. Ya kan? Kenapa lu nggak bangga sih gitu? Jangan takut lu dilabeli kata-kata hijrah gitu loh. Ya kan kalau dulu lu bangga dengan maksiat, semuanya segala macam dengan labelitasnya, kenapa sekarang nggak bangga? Ya bangga aja, permasalahan lu mau hijrahnya nanti gimana ya kan? Mau balik lagi lah, futur apa segala macam, balik lagi ke diri lu, bukan hijrahnya.
tapi perilaku lu gitu loh. Jangan salahkan kata hijrah. Jangan, hijrah itu benar-benar kata-kata yang sakral buat gue pribadi ya. Kalaupun salah ya perilaku gue. Perilaku gue nggak bisa kata-kata hijrah. Gue malu dengan kata-kata hijrah. Lu maksiatnya kagak malu-malu. Deh, mungkin itu aja sih brother buat gue. Mudah-mudahan jadi ibrah buat semuanya. Ada hikmahnya. Semoga kita juga selalu diberikan. Amin, amin. Amin, amin. Amin. Buat sahabat rukun, terima kasih banyak nih sudah nonton panjang lebar nih sharing kita dengan komunitas berani hijrah. Komunitas berani hijrah baik. Iya. Komunitas berani hijrah baik yang insya Allah konten-kontennya sharing tadi bisa bermanfaat buat sahabat rukun semua. Dan buat sahabat rukun juga yang belum download aplikasi rukun, monggo di download aplikasinya. Insya Allah juga bisa menemani ibadah seharian sahabat rukun terkait ada Al-Quran, kemudian ada hadis, kemudian ada mahfuzat, quotes yang bisa memotivasi sahabat rukun semua. Dan di episode selanjutnya nih kita juga akan menghadirkan salah satu narasumber yang kebetulan dari Berani Hijrah Baik ya. Iya, sahabat saya itu. Iya. Mungkin boleh diintroduce apa nanti di episode selanjutnya. Saya banyak belajar dari beliau walaupun saya nggak ngerti kata-kata beliau, tapi dari gimmick-gimmick mulut kan. Gini, kita belajar dengan seseorang tuh bukan berarti kita harus mengerti dengan bahasanya, tapi dengan aura kasih sayang kita terhadap dia tuh kita bisa belajar. Betul. Berarti nih next episode kita akan menghadirkan salah satu narasumber dari komunitas Berani Hijrah Baik yang kebetulan beliau adalah seorang mu'alaf juga. Ya. Namanya Mr. Brian. Nah, nanti buat sahabat rukun monggo dipantengin terus channel Rukun Podcast di Rukun Indonesia, dan juga jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen, karena melangkah lebih baik itu dimulai gitu untuk hijrah yang lebih baik. Amin, amin, amin. Komunitas Berani Hijrah baik untuk melangkah lebih baik. Melangkah lebih baik untuk kedepannya agar lebih baik. Masya Allah. Terima kasih Bang. Amin. Untuk sharingnya, dan sahabat rukun juga kita mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.